Sengketa antara Indonesia dan Australia terkait Pulau Pasir di selatan Nusa Tenggara Timur NTT kembali menjadi perhatian setelah warga adat Laut Timur mengancam akan menuntut Canberra soal klaim atas pulau tersebut. Pulau Pasir terletak sekitar 170 km dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur dan 320 km dari pantai barat Laut Australia. Indonesia dan Australia sebenarnya sudah menyepakati status Pulau Pasir. Secara teritorial, Pulau Pasir ini merupakan bagian dari Australia. Namun dalam kesepakatan tahun 1974, Australia akan menghormati tradisi warga Rote dan NTT yang nelayannya kerap menjadikan Pulau Pasir ini sebagai titik singgah untuk mengisi air dan perbekalan lainnya. Tradisi ini telah terjadi bahkan sebelum penjelajah Eropa datang ke Australia. Wilayah NKRI berdasarkan hukum internasional yang kita sebut asas uti possidetis juris adalah bekas wilayah Hindia Belanda. Dan dalam konteks ini, Pulau Pasir atau Asmorif tidak pernah menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda. Masyarakat adat Nusa Tenggara Timur atau NTT tetap akan menggugat klaim Australia atas Pulau Pasir. Gugatan tersebut tetap dilayangkan meski Kementerian Luar Negeri RI telah menyatakan bahwa pulau tersebut merupakan milik Australia. Halo Sobat RN, di video kali ini yang menarik adalah tentang Pulau Pasir dan lagi-lagi Pulau Pasir menjadi perbincangan saat ini ya. Setelah di video saya sebelumnya, saya menceritakan kisah nelayan Rote yang gagah berani menyeberang ke Pulau Pasir dengan perahu tradisionalnya ya. Dan sepintas saya sedikit menyinggung tentang MOU atau Nota Perjanjian antara Australia dan Indonesia tanpa mengulas isinya secara jelas. Sehingga saya dicibir oleh beberapa komentator karena kurang menjelaskan mengenai nota kesepakatan antara Indonesia dan Australia secara terperinci. Video kali ini saya mau kupas tuntas tentang isi dari MOU 1974, UNCLOS tahun 1982 serta Agreed Minutes tahun 1989. Seperti kita ketahui, Pulau Pasir ditemukan oleh Kapten Inggris yang bernama Samuel Ashmore, yang mencatatkan namanya sebagai penemu, tanpa dia sadari bahwa pulau itu adalah tempat persinggahan bagi masyarakat nelayan NTT jauh sebelum si kapten ini tiba di pulau tersebut ya. Sehingga Samuel Ashmore secara sepihak menyerahkan pulau ini kepada Australia, yang notabene adalah tempat pembuangan para budak dan menjadi jajahan dari kerajaan negara Inggris pada waktu itu sobat. Padahal Pulau Pasir mempunyai hubungan emosional yang erat serta bernilai historis antara masyarakat nelayan NTT, terkhususnya nelayan Rote. Pada waktu itu sobat, terbukti banyak peninggalan kuburan leluhur nelayan Rote pada masa lampau di pulau ini. Lalu apa isi dari nota kesepakatan antara Indonesia dan Australia? Pada waktu itu ditandatangani langsung antara pemimpin kedua pihak, yakni pada masa zaman kepemimpinan Presiden Soeharto di Jakarta pada tahun 1974 silamnya. Pertama kita mulai dari MOU tahun 1974. Pemerintah Australia mengakui keberadaan nelayan tradisional Indonesia untuk menangkap ikan di beberapa wilayah perakhirannya, karena selama berabad-abad mereka telah melakukannya di sekitar perairan Australia secara tradisi tanpa mendapatkan hambatan ataupun halangan. Dalam pelaksanaan hak dan penangkapan ikan tradisional oleh nelayan tradisional Indonesia mengalami banyak hambatan dari pemerintah Australia. Pemerintah Australia berpendapat bahwa nelayan tradisional adalah nelayan yang menggunakan semacam sampan dan bukan perahu besar. Selain itu, pemerintah Australia tidak mengakui jika perahu yang digunakan berukuran besar dan menggunakan mesin. Cara tangkap yang disetujui adalah yang tidak menggunakan alat tangkap yang dibenamkan ke laut seperti jala.
Selain teripang, nelayan tradisional sebagian besar berasal dari masyarakat NTT itu juga hanya dibolehkan menangkap ikan palagis yang muncul di permukaan saja. Kriteria kapal tradisional bagi Australia adalah perahu dayung ataupun kapal layar dengan alat tangkap yang sangat tradisional ya. Kapal-kapal nelayan yang dilengkapi dengan GPS dan mesin pendeteksi ikan tidak termasuk kategori nelayan tradisional bagi Australia. Selama beberapa dekade, nelayan NTT selalu salah di mata Australia. Nelayan selalu dituduh melanggar batas kedaulatan. Amandemen juga sebaiknya juga menegaskan pihak Australia untuk dapat konsisten menerapkan kebijakan perikanan terhadap nelayan Indonesia. Bukan justru menetapkan kebijakan keimigrasian dan lainnya yang merugikan nelayan Indonesia. Selain itu, ketentuan mengenai semua larangan yang diterapkan oleh Australia justru bertentangan dengan hak tradisional nelayan Indonesia yang menurut hukum kebiasaan internasional. Kemudian dirasa-rasa terasa berat peraturan bagi nelayan, maka dibuatlah UNCLOS 1982 yang dimana nelayan wajib memperoleh penghormatan dan perlindungan dari pemerintah Australia meskipun wilayah Pulau Pasir dan sekitarnya tunduk di bawah kedaulatan Australia. Apabila Australia menolak untuk melakukan amandemen terhadap MOU 1974, maka ada dua kemungkinan yang dapat ditempuh oleh pemerintah Indonesia, yakni menarik kembali MOU Box 1974 atau mengajukan persoalan tersebut kepada salah satu badan peradilan yang disediakan oleh konvensi seperti Mahkamah Internasional atau Hukum Laut Internasional. Jika pengakhiran MOU 1974 yang ditempuh Indonesia, maka akibat dari hukumnya MOU Box 1974 berakhir dan hak nelayan Indonesia dikembalikan kepada kedudukan sebelumnya, yakni seperti yang dilakukan nenek moyang bangsa Indonesia sejak ratusan tahun yang silam. Bila persoalan ini dibawa ke salah satu peradilan internasional, maka hak nelayan Indonesia di sekitar Pulau Pasir berpeluang untuk dipulihkan kembali, sebab kewajiban penghormatan terhadap hak nelayan tradisional secara turun-temurun telah memperoleh pengakuan, yaitu secara yuridis dalam UNCLOS tahun 1982. Selama ini sikap pemerintah Australia cenderung agresif terhadap nelayan tradisional Indonesia asal NTT. Nelayan Indonesia sering ditangkap dan langsung ditahan. Dalam berbagai kasus, hampir semua nelayan tersebut ditetapkan bersalah dan dideportasi ke Indonesia, sementara peralatan seperti perahu dibakar dan dimusnahkannya. Para nelayan ini hampir tidak pernah didampingi penasehat hukum. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu memberikan pendampingan hukum bagi para nelayan, khususnya yang ditahan. Selain itu, perlunya pemberdayaan nelayan tradisional, baik melalui penyadaran hukum maupun pendidikan. MOU Box 1974 saat ini menjadi tidak efektif lagi, terutama sejak disepakatinya Agreed Minutes 1989. Hal ini karena pada Agreed Minutes 1989 hak nelayan tradisional di Ellesmere Reef, Pulau Pasir, dan Carter Islet, Pulau Baru dibatasi ya. Nelayan tradisional tidak boleh lagi menangkap ikan dan teripang. Para nelayan tersebut hanya boleh menangkap ikan di Pulau Pasir untuk dikonsumsi. Di Pulau Baru, para nelayan tradisional tersebut hanya boleh singgah untuk berteduh. Dan di Pulau Barat, nelayan tradisional Indonesia hanya boleh mengambil air untuk persediaan berlayar. Ketiga pulau tersebut termasuk dalam Ellesmere Reef yang oleh pemerintah Australia telah dijadikan sebagai kawasan cagar alam nasional. Sejak itu banyak nelayan tradisional asal NTT ditangkap, diadili, dan dipenjarakan oleh pemerintah Australia.
karena wilayah yang dahulu bebas dimasuki oleh nelayan tradisional. Dengan adanya Agreement Minute 1989 tidak dibolehkan lagi. Oke sobat, jadi itu adalah beberapa perjanjian di atas yang telah resmi ditangani oleh pemimpin-pemimpin Indonesia pada masa yang terdahulu ya, yang dirasa-rasa memberatkan para nelayan asal Indonesia tanpa memikirkan untuk efek ke depannya ya. Hal-hal inilah yang mengundang protes keras dari tokoh adat dan para nelayan baru-baru ini sobat, dan meminta banding terhadap Pulau Pasir yang sangat mempunyai cerita panjang dan punya historis dengan para pelaut asal Indonesia. Demikianlah pembahasan kita tentang perjanjian. Jika Anda menyukai video-video dari saya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya sobat, untuk terus dukung dan berkembangnya channel saya ini. Terima kasih. God bless you all.